Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamisna dengan NIM 1902650. Saya dari kelas 5B Program Studi Administrasi Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep persepsi dan keputusan individu. Sebelumnya, saya akan membahas tentang apa itu persepsi. Persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasi dan menginterpretasikan suatu kesan yang mereka rasakan yang bertujuan untuk mengartikan keadaan lingkungan mereka. Kenapa persepsi itu penting? Karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Persepsi menjadi penting karena kebiasaan seseorang lebih didasarkan pada persepsi yang mereka rasakan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama ada pelaku persepsi, yaitu sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Yang kedua ada faktor situasi, yaitu waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial. Dan yang ketiga ada faktor pada target, yaitu kebaruan, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, dan kedekatan serta kemiripan. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa itu keputusan individu. Keputusan individu adalah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perorangan dan biasanya diambil oleh pimpinan atau manajer perorangan sesuai dengan wewenangnya. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara persepsi dan keputusan individu? Hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan individu yaitu persepsi dapat mempengaruhi masalah yang diidentifikasi, pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Perumusan masalah akan tergantung pada persepsi individu tentang apa yang dimaksud dengan masalah. Suatu penyimpangan terhadap hasil yang diharapkan mungkin merupakan masalah bagi individu A, tetapi tidak untuk individu B, karena perumusan antar individu berbeda, maka jenis data yang dikumpulkan juga berbeda. Akhirnya, persepsi juga akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Hal ini karena sesuatu yang dianggap baik oleh seseorang individu belum tentu baik menurut individu yang lain. Dan bagaimana seharusnya keputusan dibuat? Proses pembuatan keputusan yang rasional itu ada 6. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengidentifikasikan kriteria keputusan. Yang ketiga, menimbang kriteria tersebut. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif yang ada. Serta yang terakhir, memilih alternatif yang terbaik. Selanjutnya ada bias umum dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, ada bias kepercayaan diri yang berlebih, yaitu percaya terlalu banyak pada kemampuan kita sendiri untuk membuat keputusan yang baik, terutama saat berada di luar keahlian sendiri. Yang kedua, ada bias jangkar, kecenderungan untuk sangat tertarik dengan informasi awal, dari mana kita kemudian gagal menyesuaikan diri dengan baik untuk informasi yang berikutnya. Yang ketiga ada bias konfirmasi, yaitu kecenderungan untuk mencari informasi yang menguatkan pilihan-pilihan masa lalu dan mengabaikan informasi yang bertentangan dengan penilaian-penilaian masa lalu. Yang keempat ada bias ketersediaan, yaitu kecenderungan individu mendasarkan penilaian mereka pada informasi yang sudah tersedia bagi mereka. Yang kelima ada bias representatif, yaitu menilai kemungkinan suatu kejadian dengan menganggap situasi saat ini sama seperti situasi di masa lalu. Yang keenam ada peningkatan komitmen, yaitu komitmen yang meningkat untuk
sebuah keputusan meskipun terdapat informasi negatif. Yang ketujuh, ada kesalahan yang tidak disengaja, yaitu kecenderungan individu untuk percaya bahwa mereka dapat memprediksi hasil dari peristiwa-peristiwa yang tidak disengaja. Yang kedelapan, ada keengganan resiko, yaitu kecenderungan individu untuk lebih menyukai keuntungan rata-rata jika ada faktor resiko, meskipun jika resiko diambil dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Dan yang kesembilan, ada bias peninjauan kembali, yaitu kecenderungan kita untuk pura-pura yakin bahwa kita telah memprediksi hasil dari sebuah peristiwa secara akurat, setelah hasil tersebut benar-benar diketahui. Dan bagaimana dengan etika dalam pembuatan keputusan? Yang pertama ada utilitarianisme, yaitu keputusan-keputusan dapat dibuat untuk memberikan kebaikan terbesar untuk jumlah terbanyak. Dan yang kedua ada pembocor rahasia, yaitu individu yang melaporkan perbuatan-perbuatan tidak etis dari perusahaan mereka kepada pihak luar. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.